Hai. Mari mendengarkan pantun rohani bersama Hayun dari Denpasar. Berdasarkan bacaan hari ini, Rabu 30 November 2022. Hari ini adalah Pesta Santo Andreas Rasul. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan 22. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah. Hari ini gereja merayakan Pesta Santo Andreas Rasul. Dalam Injil Yohanes, Andreaslah yang pertama-tama mengikuti Yesus. Dan setelah itu barulah dia mengajak Simon Petrus. Dalam Alkitab, salah satu peran Andreas adalah memperkenalkan anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Hal ini mau menunjukkan bahwa kepedulian Andreas tidak hanya sebatas pewartaan iman saja, melainkan juga memikirkan pemenuhan kebutuhan jasmani bagi para muridnya. Tiga tahun jadi dosen di Korea. Kini rumahnya terlihat lebih luas. Saat menyusuri Danau Galilea, Yesus bertemu Simon serta Andreas. Setelah peristiwa Pentakosta, Santo Andreas menjadi rasul yang gigih, berjuang untuk mengembangkan gereja-gereja di wilayah timur, Yunani, Georgia, Siprus hingga Malta. Itu sebabnya Gereja Ortodok Timur di Konstantinopel menempatkan Rasul Andreas sebagai patron pendirinya. Sama seperti Gereja Katolik Roma menempatkan Rasul Petrus sebagai bapa gereja. Santo Andreas meninggal pada tanggal 30 November 60 Masehi sebagai seorang martir yang wafat di kayu salib berbentuk huruf X di kota Patras, Yunani. Setiap hari selalu saja merias. Maka tampak jelita walau lansia. Yesus mengajak Simon serta Andreas untuk menjadi penjala manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah. Injil hari ini mengajak kita untuk mempelajari bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Cerita ini diawali dengan perjalanannya menyusuri Danau Galilea. Artinya, Yesus tidak sedang berada di suatu kota yang dipandang terhormat, yang dapat mewakili terpilihnya murid-murid Tuhan, misalnya di Yerusalem atau di Bethlehem. Demikian juga lokasi pemanggilan murid-murid yang pertama bukanlah di tempat-tempat yang dianggap keren,
misalnya di dalam sinagoga atau di dalam bait Allah, melainkan di tepi danau. Dengan demikian, kita juga bisa meraba bahwa orang-orang pilihan pertama Yesus bukanlah ahli Taurat, turunan nabi, atau orang yang terpandang lainnya. Mereka hanyalah penjala ikan. Siogianya memang dibentuk pansus agar semua jelas persoalannya. Yakobus dan Yohanes dipanggil Yesus, langsung ikut dan tinggalkan perahunya. Tetapi ketika Yesus sudah memanggil, panggilan ini memberikan dampak yang luar biasa bagi arah kehidupan para murid selanjutnya, termasuk Andreas. Demikian juga panggilan Yesus pada diri kita masing-masing. Kita dipanggil agar mengenalnya, meneladani hidupnya, dan pada akhirnya mengutus kita untuk memperkenalkan Yesus kepada mereka yang belum mengenal Dia. Karena Tuhan berkehendak memanggil kita terlebih dahulu, maka kita yakin bahwa perutusan kita memiliki dasar yang kokoh. Tuhan telah memilih kita. Bersediakah kita menjadi utusannya? Tuhan memberkati usaha kita. Terima kasih. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Kita pun juga sudah dipanggil untuk mengikuti Yesus. Apakah kita telah bersedia? Salam Seroja, berkah dalam.